Dari situlah setan, jin, dan iblis mereka lari terbirit-birit takut dengan keagungan ayat tersebut. كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Baik sahabat Wow yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel saya Wow Media Channel. Saya doakan kalian saat menonton video ini dilindungi oleh Allah, dilimpahkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Baik, pada kali ini sahabat Wow, saya akan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat ini hampir semua umat Islam hafal ya. Tetapi banyak di antara kita yang belum tahu akan keutamaan ayat ini. Apa itu? Simak video ini. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang ayat kursi. Ayat kursi merupakan bagian dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang terdapat dalam ayat 255 di dalam surat Al-Baqarah. Keutamaan surat ayat kursi ini tentu kita sangat paham akan keagungan daripada ayat kursi. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling agung di dalam kitabullah adalah ayat kursi. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dengan pelan sambil berkata, semoga engkau bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Luar biasa keutamaan daripada membaca ayat kursi. Nah, dengan membaca ayat kursi itu akan mempengaruhi jiwa kita, kemudian dan mempertebal keimanan kita di dalam hidup kita. Ayat kursi di dalamnya mengandung isi tentang keesaan Allah serta kekuasaan Allah yang mutlak. Maka dengan membaca ayat kursi berarti menyebut nama-nama dan sifat Allah yang maha agung. Jadi luar biasa ya daripada ayat kursi ini. Nah, maka di sini saya akan membaca dulu ya, membaca ayat kursi. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti bacaan saya, silahkan. Kalau tidak, cukup menyimak saja, insya Allah akan mendapatkan pahala dan berkah. Baik, saya baca dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard
wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi bacaan daripada ayat kursi ya teman-teman. Mungkin diantara kita ada yang belum menghafal, silahkan dihafal ayat kursi di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Baik, teman-teman bisa baca sendiri ya arti daripada ayat kursi ini. Jangan sampai kita membaca ayat kursi tidak mengetahui makna daripada ayat kursi tersebut. Nah, saya ceritakan sebentar tentang sejarah daripada diturunkannya ayat kursi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kursi kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan ditemani oleh 70.000 malaikat. Luar biasa, satu ayat menurunkan ayat ya ditemani 70.000 malaikat. Nah, karena apa? Karena di dalamnya terdapat suatu kehormatan ya, dan semua makhluk itu menyambut dengan kedatangan ayat ini. Kemudian diriwayatkan lain yang ada yang mengatakan bahwa ketika ayat kursi diturunkan ke bumi ini, maka bumi ini berguncang, terjadi gempa bumi ya. Turunnya ayat kursi disertai dengan terjadinya gemuruh yang dahsyat ya, bahkan para mahkota para raja-raja itu terlepas dan terjatuh sampai ke tanah. Luar biasa. Nah, bahkan makhluk gaib, setan, jin dan kawan-kawannya itu sampai ketakutan, lari kocar-kacir. Bahkan mereka mencari tahu di mana terjadinya gempa tersebut. Ternyata diturunkannya ayat kursi. Dari situlah setan, jin dan iblis mereka lari terbirit-birit takut dengan keagungan ayat tersebut. Luar biasa, hanya satu ayat. Nah, di sini saya akan membahas tentang arti dan nama ayat kursi dulu ya. Tentang arti dan nama ayat kursi. Nah, dalam memaknai ayat kursi terdapat memang banyak perbedaan pendapat para ulama ya yang memaknai. Akan tetapi sebenarnya perbedaan-perbedaan tersebut itu menguatkan pendapat satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat yang lain, ada yang mengatakan yang pertama bahwa ayat kursi merupakan sebuah ruangan yang sangat besar yang luasnya melebihi langit dan bumi ini. Wah, luar biasa ya. Jadi ayat kursi ini diibaratkan seperti ruangan yang sangat besar melebihi luasnya langit dan bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat kursi diartikan sebagai pemerintahan, kekuasaan, dan kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa ayat kursi ini sebagai kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebagai ayat kursi juga diartikan sebagai simbol keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi simbol keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian saya akan membahas apa saja keutamaan daripada ayat kursi. Nah, simak teman-teman ya. Yang pertama, merupakan ayat yang paling agung. Nah, tadi saya sudah katakan ya, hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ya, bahwa Rasulullah SAW bertanya,
apakah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling agung di dalam kitabullah adalah ayat kursi. Lalu Rasulullah menepuk dada Ubay bin Ka'ab sambil berkata, semoga engkau bahagia karena ilmu yang engkau miliki. Jadi sudah satu. Kemudian yang kedua, merupakan keagungannya ayat kursi ini, keagungannya melebihi langit dan bumi, ya, melebihi langit dan bumi. Seperti di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi ini melebihi agungnya ayat kursi. Luar biasa ya, karena di dalamnya terdapat dan mencakup nama dan sifat Allah. Wah, luar biasa. Jadi ini keutamaan daripada ayat kursi. Jadi keagungannya melebihi langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, ya, merupakan salah satu bacaan zikir sebelum tidur. Ini sudah lumrah ya, sebagai salah satu zikir sebelum tidur. Kalau kita mau tidur, usahakan kita baca ayat kursi 1 kali, ya, karena di dalamnya terdapat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sebelum engkau mendatangi tempat tidur, maka bacalah ayat kursi, karena di dalamnya terdapat sebuah perlindungan. Jadi bisa jadi tempat tidur kita itu telah ditempati oleh jin dan setan yang menempel di kasur atau di bantal atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Maka dianjurkan bagi kita untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Begitupun juga ketika kita setelah berpergian, ketika kita akan mendatangi tempat tidur, kita membaca ayat kursi. Kemudian yang keempat adalah merupakan ayat perantara masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Maka luar biasa ya, dengan membaca ayat kursi itu menjadi perantara kita masuk ke dalam surga. Oke, sampai di sini dulu video kita tentang keutamaan ayat kursi. Dan di video selanjutnya nanti saya akan bahas tentang manfaat membaca ayat kursi setiap hari. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.